Jika kalian sedang mencari HP dengan spesifikasi yang mumpuni tapi tidak terlalu mahal, HP harga 3 jutaan mungkin bisa jadi pilihan. Karena di rentang harga 3 jutaan yakni sekitar 3 juta sampai 3,9 jutaan ini, rata-rata sudah dibekali dengan fitur dan spek yang apik mulai dari penggunaan RAM besar, kamera bagus, hingga prosesor yang cukup bertenaga. Bahkan ada pula pilihan HP harga 3 jutaan yang sudah mendukung jaringan 5G untuk internetan dengan super cepat. Pilihannya sendiri cukup banyak, ada Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo, hingga HP 3 jutaan Realme. Untuk memudahkan kalian semua dalam mencari HP murah speknya dewa, di sini kami akan memberikan rekomendasi HP 3 jutaan yang tersedia di pasaran untuk saat ini. Yang pertama ada Infinix Zero 5G. Infinix Zero 5G menggusung layar IPS berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta kecerahan 500 nits. Untuk fotografi, ponsel ini dibekali kamera selfie 16 megapiksel, serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera bokeh 2 megapiksel, dan kamera portrait 13 megapiksel. Di sektor dapur, pacu Infinix Zero 5G diotaki chipset MediaTek Dimensity 900. Chipset ini memungkinkan Infinix Zero 5G dipasangi 2 kartu SIM dengan dukungan jaringan 5G sekaligus. Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128GB. Baterai Infinix Zero 5G berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedua ada Vivo V21 5G. Series HP kelas menengah sudah hadir dengan salah satu chipset terbaik di kelasnya, Dimensity 800U 5G. Dukungan RAM 8GB dan memori internal 128GB juga dijamin akan memberikan performa yang sangat baik. Secara tampilan, layar AMOLED Plus berukuran 6,44 inci siap memanjakan mata. Layarnya mampu menampilkan kualitas hingga FHD+, dan memiliki refresh rate 90Hz aja. Dengan model tetesan air khas Vivo, satu buah kamera depan beresolusi 44 megapiksel dengan fitur OIS tersedia untuk selfie dan video call. Di bagian belakang ada susunan 3 buah kamera utama yang masing-masing memiliki sensor 64 megapiksel dilengkapi fitur OIS, ultrawide 8 megapiksel, dan macro lens 2 megapiksel. Jika melihat harga HP Vivo V21 5G yang ada di kelas 3 jutaan, kombinasi kamera yang dibawanya memang sudah pas. Semua fitur tadi akan mendapat dukungan daya dari baterai berkapasitas 4000 mAh yang tertanam di dalamnya. Baterai ini tentunya sudah didukung teknologi fast charging 33W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketiga ada Poco F2 Pro. Poco F2 Pro menggusung layar Super AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 60Hz serta kecerahan 500 nits. Untuk fotografi, ponsel ini dibekali kamera selfie 20 megapiksel, serta 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Di sektor dapur, pacu Poco F2 Pro diotaki chipset Snapdragon 865. Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB, serta penyimpanan media 128GB. Baterai Poco F2 Pro berkapasitas 4700 mAh. Dengan dukungan fast charging 30W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keempat ada Poco X3 Pro. Layarnya berukuran 6,67 inci dengan kualitas mencapai FHD+. Layar HP ini juga memiliki refresh rate 120Hz yang dijamin akan sangat nyaman untuk bermain game. Untuk kalian yang mencari HP untuk gaming, series ini jelas bisa menjadi pilihan mengingat harga HP Poco X3 Pro juga sangat terjangkau. Dari segi kamera, 4 buah lensa disediakan dengan kualitas yang cukup baik pula. Masing-masing dengan sensor utama 48 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, makro kamera 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Untuk kamera depannya ada sensor 20 megapiksel. Semua fitur menarik akan mendapat dukungan tenaga dari baterai 5160 mAh dengan fast charging 33W.
Dukungan koneksi NFC dan sertifikasi tahan air dan debu IP53 juga membuat harga HP Poco X3 Pro terasa semakin murah. Dengan harga yang cukup terjangkau itu, penggunaan chipset Snapdragon 860 jelas terasa sangat istimewa. Chipset yang dulu sempat digunakan series HP flagship tersebut akan dibantu kinerjanya oleh konfigurasi memori besar antara 6/128 GB dan 8/256 GB yang bisa kalian pilih. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kelima ada Sharp Aquos R5G, pabrikan elektronik asal Jepang. Sharp memperkenalkan smartphone flagship terbarunya Sharp Aquos R5G. Ponsel ini dibekali dengan sederet fitur kekinian yang boleh dibilang tak kalah menarik dibanding ponsel flagship keluaran vendor smartphone ternama. Sharp Aquos R5G mengusung spesifikasi yang terbilang tinggi. Ponsel ini memiliki layar IPS seluas 6,5 inci. Dengan resolusi QHD+ yang mendukung refresh rate mencapai 120 Hz. Di bagian atas layarnya terdapat sebuah poni bergaya ala tetesan air yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Beralih ke bagian punggung, pada bagian ini ada 4 kamera yang disusun secara vertikal, terdiri dari kamera utama 12 megapiksel, kamera telefoto 12 megapiksel, kamera ultrawide 48 megapiksel, dan kamera TOF. Untuk urusan dapur, pacu Aquos R5G dipersenjatai dengan chipset Snapdragon 865 yang dipadankan dengan RAM 12 GB LPDDR5. Storage 256 GB UFS 3.0. Dengan berikut baterai dengan kapasitas 3730 mAh. Spesifikasi lainnya mencakup Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, teknologi audio Dolby Atmos, serta sertifikasi anti-air dan debu IP68. Dirangkum dari Gizmo Cina, Aquos R5G dibekali sistem operasi Android 10. Di dalamnya terdapat sejumlah software untuk mempercantik hasil jepretan seperti Adobe Photoshop Express. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keenam ada Redmi Note 11 Pro 5G. Redmi Note 11 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,6 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 120 Hz. Perangkat membawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 108 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, makro dan depth sensor 2 megapiksel. Punch hole pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16 megapiksel. Redmi Note 11 Pro 5G varian Indonesia membawa chipset Snapdragon 695. Chipset menengah terjangkau Snapdragon tersebut dipasangkan dengan RAM 6 GB atau RAM 8 GB. Perangkat mengemas baterai 5000 mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 67 Watt. Terkait perangkat lunak, ponsel bakal menjalankan sistem operasi Android 11 dalam antarmuka MIUI 13 terbaru. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketujuh ada Realme 9 Pro. Dengan membawa slogan yang sama yakni Capture the Light, Realme 9 Pro hadir dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama ada pada chipset yang digunakan Realme 9 Pro. Dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G. Pada bagian layar, Realme 9 Pro memiliki ukuran lebih besar, yakni 6,6 inci dengan resolusi FHD+, yang mendukung kecepatan refresh hingga 120 Hz. Varian ini juga memiliki baterai berukuran lebih besar 5000 mAh. Namun dengan kemampuan pengisian daya yang lebih lambat hanya 33 Watt. Ponsel yang ditawarkan dalam varian 6/128 GB dan 8/128 GB ini juga memiliki konfigurasi 3 kamera namun dengan kemampuan yang berbeda. 3 kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel, dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedelapan ada Realme GT Master Edition. Di era digital ini, masyarakat sudah tidak bisa dipisahkan dari smartphone. Hal tersebut yang membuat para pengembang Realme GT Master memutuskan menggunakan layar Super AMOLED demi mendukung pengguna mereka yang harus bekerja seharian di layar HP. Pengalaman menonton pun akan meningkat dengan resolusi layar ponsel 6,43 inci ini, yaitu 2400 x 1080. Selain itu, refresh rate ponsel ini pun sudah cukup baik dengan 120 Hz.
Didukung dengan chipset Snapdragon 778G. Membuat smartphone ini sudah mampu untuk menerima jaringan apapun yang ada saat ini. Selain itu, Realme GT Master juga memiliki penyimpanan yang besar RAM 8GB per 256GB. Ada 3 kamera belakang di Realme GT Master ini. Kamera utamanya menawarkan resolusi yang cukup besar, yaitu 64MP. Kamera kedua Realme GT Master mengusung fitur Ultra Wide, resolusi 8MP. Kamera makro pada Realme GT Master ini memiliki resolusi 2MP. Dengan baterai berkapasitas tinggi 4300 mAh dan pengisi daya cepat 65 Watt. Ponsel ini mampu bertahan hingga 15 jam 4 menit dan masih menyisakan daya 19%. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ke-9 ada Samsung M51. Samsung Galaxy M51 mengusung layar Super AMOLED Plus 6,7 inci, beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 60 Hz. Fitur layarnya termasuk HDR10 Plus kerapatan piksel 393 piksel per inci, rasio aspek 20:9, dan rasio layar ke tubuh mencapai hampir 86,7%. Perangkat menjalankan sistem operasi Android 10 yang bisa diupdate ke Android 12 melalui pembaruan OTA. Untuk penggemar fotografi, Galaxy M51 menyediakan ProGrade kamera, 3 di bagian belakang 64MP wide camera, 12MP ultra wide, 5MP makro dan depth sensor. Perangkat memiliki RAM 6 dan 8GB yang dipasangkan dengan penyimpanan internal 128GB. Perusahaan sudah menyediakan slot micro SD sehingga pengguna dapat menambah memori eksternal hingga 1TB. Pilihan prosesor Snapdragon 730G semakin lengkap dengan sokongan baterai 7000 mAh. Semua yang disiapkan ini untuk menunjang penggemar game online. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang terakhir ada Samsung M23 5G. Layarnya berukuran 6,6 inch dengan panel TFT. Cukup sederhana soal resolusi layar Samsung M23 5G. Bisa menampilkan kualitas hingga 1080x2400 pixel serta refresh rate 90 Hz. Desain Infinity U masih diandalkan untuk menampung kamera depan 8MP. Sementara di bagian belakang modul persegi khas Samsung, jadi wadah untuk 3 buah kamera utama, masing-masing dengan sensor 48MP wide, 5MP ultra wide, dan 2MP depth. Chipset MediaTek Dimensity 700 akan jadi sumber tenaga HP 5G murah ini. Didukung juga dengan kapasitas memori besar RAM 6GB dan memori internal 128GB. Baterai 5000 mAh dengan fast charging 15 Watt. Juga rasanya sudah cukup baik jika melihat harga HP Samsung ini yang cukup terjangkau ini. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Oke guys, itu dia tadi ke-10 smartphone 3 jutaan terbaik yang sudah turun harga. Rekomendasi dari kami yang pastinya speknya tidak akan kentang. Perlu kalian ingat ya guys ya, harga dari video ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung seller yang menjualnya. Kalau kalian ingin membeli smartphone tersebut, silahkan chat seller toko online tersebut untuk memastikan ketersediaan dan kondisi HP tersebut. Oke guys, kami pamit dulu, sampai berjumpa kembali guys di video selanjutnya.